Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran, pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di SD. Yang pertama, adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Kemudian contoh dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita, contohnya itu seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sementara contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian yang kedua, informasi yang ada dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena, atau dalam bahasa Inggris dinamakan phenomenon identification. Artinya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence. Artinya memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, dalam penggambaran rangkaian kejadian ada 2 bagian pola. Yang pertama adalah pola rincian atau pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan pola rincian yang kedua adalah atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara pola sebab akibat atau kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, ulasan atau review, merupakan komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. Pada teks eksplanasi lebih berfokus pada penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Sebagai jenis teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan kata-kata lugas dan denotatif. Hal yang membedakannya, di dalam teks eksplanasi tidak ditemukan kalimat perintah ataupun kata kerja imperatif seperti yang terdapat pada teks prosedur
Kalimat-kalimat di dalam teks eksplanasi umumnya berupa pernyataan atau afirmatif. Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Dalam menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum. Bagian ini dimaksud gambaran awal tentang apa yang disampaikan oleh penulis tentang peristiwa atau fenomena. Yang selanjutnya ada struktur deretan penjelas. Pada bagian struktur ini menjelaskan apa yang ingin disampaikan dari fenomena yang sudah diangkat pada bagian awal sebelumnya. Struktur berikutnya interpretasi. Pada bagian ini penulis menuangkan pandangan dan pemahaman mengenai fenomena yang sudah dibahas atau kesimpulan penulis. Yang kedua, memuat fakta seputar fenomena. Bagian pokok pada teks eksplanasi tentu membuat fakta-fakta seputar fenomena yang dibahas dalam teks eksplanasi. Fakta yang digunakan tentu harus akurat dan faktual, berdasarkan kenyataan yang benar terjadi. Yang ketiga, memuat informasi, data, dan lainnya. Faktual sendiri di sini maksudnya memuat informasi bersifat data dari bidang keilmuan. Contohnya data statistik dalam bidang ilmu geografi, grafikus perkembangan nilai tukar rupiah dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Langkah-langkah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi dua, yaitu pola pengembangan hubungan sebab akibat yang pertama, dan yang kedua pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses ini, penyusun pola dalam pengembangan teks eksplanasi dapat dilakukan dalam tahap sebagai berikut. Membuat dan menyusun kerangka teks yang mengandung topik teks eksplanasi. Dengan menentukan topik, kamu akan memulai langkah awal dalam pembuatan teks eksplanasi anak-anak, yaitu apa yang akan dibahas dan untuk siapa informasi tersebut akan diberikan. Yang B, memuat dan menyusun kerangka teks yang mengandung topik teks eksplanasi. Kerangka ini bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Anak-anak, jika kamu ingin membuat teks eksplanasi seputar gempa, tentu langkah awal yang kamu lakukan adalah menjelaskan pengertian tersebut. Sebab terjadinya gempa sehingga dampak terjadinya gempa, hal itu bertujuan agar tulisan memiliki struktur yang baik. Yang C, mengembangkan kerangka yang telah disusun. Setelah menyusun kerangka, proses selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi informasi utuh. Kamu boleh mencari informasi dari berbagai sumber untuk teks eksplanasi. Kemudian susun sesuai struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian atau fakta-fakta, dan interpretasi, ulasan atau kesimpulan. Sekian atas penjelasan dari kami. Saya Fajar Gilang Prakoso mengundurkan diri. Bila ada salah kata atau salah ucap, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Rena Maximus Leo juga mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.